Apa tanggapan AHY dengan ditangkapnya Lukas NMB itu? Sampai sekarang, belum ada. Silakan cek di Google kalau tidak percaya. Bisa jadi, dia lagi berkonsultasi dulu sama bapaknya terkait pernyataan yang akan disampaikan. Biar gak salah ucap gitu. Katakan tidak pada korupsi. Masih ingat slogan itu kan? Benar, itu adalah slogan yang begitu melekat pada Partai Demokrat kala itu. Slogan ini juga yang turut mengantarkan SBY terpilih jadi presiden 2 periode dan Partai Demokrat menjadi partai pemenang pemilu 2009. Tapi, sungguh sayang kalau pada akhirnya partai berlambang bintang Mercy itu tega mengkhianati slogan yang telah turut melambungkan namanya tersebut. Awalnya, katakan tidak pada korupsi. Setelah Partai Demokrat berkuasa, berubah menjadi katakan tidak pada hal korupsi. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Tidak tanggung-tanggung, puluhan kader Partai Demokrat yang diciduk KPK lantaran korupsi itu. Mulai dari ketua umumnya, ketua DPP, wasekjen, bendahara umum, anggota Dewan Pembina, menteri, anggota DPR, hingga kepala daerah dari partai berwarna biru tersebut ada yang korupsi. Mirisnya, Andi Malarangeng yang notabene koruptor Hambalang malah ditarik lagi ke Partai Demokrat dengan diberi jabatan sebagai sekretaris majelis tinggi partai. Ngeri kan? Ngomongnya katakan tidak pada korupsi, tapi malah menjadikan koruptor sebagai pengurus partai. Nah, lucunya di tahun 2022 lalu masih ada juga kader Partai Demokrat yang korupsi. Ada Abdul Ghafur Mas'ud, ex-bupati Penajam Pasir Utara itu ditangkap KPK pada bulan Januari 2022. Ia disebut menerima suap sebesar 5,7 miliar rupiah terkait perizinan dan proyek di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hingga pada bulan Oktober 2022, ia divonis 5,5 tahun penjara. Sampaikan hal baru, yaitu kegiatan penyidikan. Ini sebagai pengembangan ya. Sebagai pengembangan dalam pengertian kami mendapatkan informasi dari pemeriksaan keterangan sekitar 27 orang ya di dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kader Demokrat lainnya yang turut korupsi sebelum permainan lato-lato menyerang negara api adalah Nur Afifah Balkis. Hebatnya, si Nur ini melakukan korupsi tersebut di saat usianya masih 24 tahun. Masih muda banget. Dan sungguh seorang bibit unggul dalam korupsi. Kalau Jaya Suprana tahu akan hal ini, bisa jadi dia bakal dapat rekor muri sebagai koruptor termuda. Wow! Karena koruptor itu biasanya usianya di atas 50-an tahun. Sedangkan yang ini belum juga sampai setengah dari itu. Sahabat Kompas.com, sosok Nur Afifah Balkis belakangan menjadi sorotan. Namanya dikenal luas usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, kader Demokrat yang punya kasus bisa dibilang cukup beragam. Ada yang berasal dari kalangan koruptor, ada yang mantan pecandu narkoba, ada pula yang belia, dan lain-lain. Ada yang tidak pernah mendaki, tapi kerjaannya turun gunung. Setiap anaknya ada masalah. Dan ada juga yang jadi tukang nyinyir di Twitter, padahal aslinya gagap bila tampil di TV. Termasuk yang lagi viral sekarang. Ada kader Demokrat yang ketahuan korupsi, tapi mangkir terus saat dipanggil KPK, yakni Lukas NMB. Jadi,
Gubernur Papua itu awalnya menerima suap sebesar 1 miliar rupiah terkait proyek infrastruktur di Papua. Hingga pada 22 September 2022 silam, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nah, saat hendak menjemputnya, KPK kala itu mengalami kesulitan karena si Lukas ini mengerahkan massa pendukungnya. Khawatir terjadi apa-apa, lembaga yang dipimpin oleh Firly Bahuri tersebut pun akhirnya mengulur waktu. Bahkan untuk memeriksa ex-ketua DPD Partai Demokrat Papua itu sampai-sampai penyidik KPK dibikin repot, yakni harus datang ke Papua. Berbeda dengan koruptor lainnya yang selalu diperiksa di gedung KPK Jakarta. Banyak orang nyinyirin KPK kala itu dengan mengatakan lembaga penegak hukum kok takut sama koruptor? Tapi bukan KPK namanya kalau tidak panjang akal. Jangankan cuma Lukas NMB, Setnov saja yang dikenal licin serta punya jaringan yang luas dan materi yang berlimpah tetap saja meringkuk di ruang tahanan karena terbukti korupsi. Dan tidak hanya dia seorang loh ketua partai yang berhasil diciduk KPK karena korupsi. Ada Lutfi Hasan Ishak, ex-presiden PKS, Roma Hurmuzi, dan Surya Dharma, ex-ketum P3, dan Anas Urbaningrum, ex-ketua umum Partai Demokrat. Artinya apa? Lembaga anti korupsi ini telah teruji. Terakhir, pasca kasus Lukas NMB adem ayem, tiba-tiba muncul berita ia ditangkap oleh KPK. Anak buah AHY itu diciduk di sebuah restoran di Jayapura. Karena mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, KPK meminta bantuan Polri untuk menjemput paksa Lukas NMB ini. Dan benar, buntut dari penangkapan Lukas NMB ini, massa pendukung Lukas NMB menyerang Makobrimob Kota Raja, Kota Jayapura, Papua, dengan menggunakan batu dan anak panah. Merespon penyerangan itu, pasukan Brimob melakukan tembakan peringatan dan memaksa mundur massa ke arah Jalan Baru Abepura. Kericuhan juga kembali terjadi di sekitar Bandara Sentani ketika tim KPK membawa Lukas NMB ke pesawat untuk diterbangkan ke Jakarta. Dalam peristiwa itu, 1 orang tewas dan 2 terluka. Tidak menunggu waktu lama, Lukas pun langsung diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa dan ditahan. Walau situasi dan kondisi di Jayapura mulai kondusif, personel TNI dan Polri tetap bersiaga melakukan pengamanan. Lantas, apa tanggapan AHY dengan ditangkapnya Lukas NMB itu? Sampai sekarang, belum ada. Silakan cek di Google kalau tidak percaya. Bisa jadi, dia lagi berkonsultasi dulu sama bapaknya terkait pernyataan yang akan disampaikan. Biar nggak salah ucap gitu. Begitupun dengan buzzer Partai Demokrat yang sebelumnya sibuk nyinyirin kasus Harun Masiku. Sekarang mereka malah lagi tiarap berjamaah. Semoga AHY nggak sampai melakukan playing victim segala nantinya. Dengan mengatakan KPK berencana menggagalkan dirinya jadi cawapres Anies.